Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Terkait dengan analisis data, terutama untuk kebutuhan praktek kerja lapangan mahasiswa, ada beberapa hal yang penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa bahwa analisis data yang dimaksud itu ada dua. Yang pertama adalah analisis secara deskriptif, kemudian yang kedua analisis secara analitik atau inferensial. Pada umumnya analisis yang digunakan itu adalah analisis yang deskriptif untuk kebutuhan PKL, praktek kerja lapangan mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa data yang atau masalah yang nanti ketika ditarik itu memerlukan analisis lebih dalam atau lebih jauh sehingga kita memerlukan analisis secara analitik atau menggunakan statistik inferensial. Untuk analisis secara deskriptif, misalnya yang dianalisis itu terkait dengan rasio, misalnya perbandingan laki dengan perempuan, perbandingan penyakit demam berdarah dengan hipertensi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan proportion atau proporsi atau persentase. Kemudian rate, angka kejadian, misalkan prevalent rate, incident rate, dan sebagainya. Kemudian mean atau nilai rata-rata, median nilai tengah, dan mode atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian ada standar deviasi, kemudian nilai varian, dan sebagainya. Yang kedua, analisis secara analitik atau inferensial. Ini adalah analisis yang menggunakan uji statistik. Ada dua jenis, ada parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya ada juga dari uji statistik, misalnya kita juga memerlukan nilai odds ratio atau OR, kemudian RR atau relative risk. Untuk melakukan analisis ada beberapa langkah penting yang dilakukan. Yang pertama untuk kuesioner, jika mahasiswa menggunakan kuesioner maka pastikan kuesionernya sudah terisi dengan baik, terisi data yang dibutuhkan. Jadi kuesioner yang setelah disebarkan, kemudian itu dikumpulkan oleh koordinator misalnya, kemudian kuesioner itu dicek satu demi satu, pastikan datanya sudah terisi dengan baik atau dengan lengkap, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Apabila ada data yang meragukan, silakan ditanyakan lagi kepada pengumpul data, apakah datanya perlu dilengkapi, dan seterusnya. Kemudian kuesioner yang sudah dikumpulkan dan sudah terisi datanya, pastikan data tersebut valid. Langkah kedua, setelah kuesioner itu dipastikan valid, datanya sudah lengkap sesuai kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan input data atau memasukkan data atau kita kenal dengan data entry. Salah satu software yang digunakan yang paling umum adalah SPSS. Kemudian setelah data dimasukkan, selanjutnya lakukan data cleaning supaya data betul-betul bersih dan data itu memang valid, tidak ada data yang duplikasi dan sebagainya. Termasuk pertimbangkan juga adanya missing data dan sebagainya. Kemudian lakukan analisis secara deskriptif, misalnya menganalisis frekuensi, atau misalnya laki-laki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang. Kemudian yang kedua, persentase atau proporsi. Kemudian yang selanjutnya bisa juga dihitung nilai rata-rata, median, nilai paling sering muncul, kemudian nilai maksimum, nilai minimum. Ini terutama data yang terkait dengan numerik atau berupa angka. Kemudian standar deviasi, varian jika diperlukan. Beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum melakukan analisis data, misalnya yang pertama, silekisis, ini sangat penting. Ini untuk mengetahui atau untuk melakukan analisis secara spesifik. Misalnya, kita hanya menganalisis yang laki-laki saja, atau yang perempuan saja, atau yang di kota saja, atau yang di desa saja. Kemudian penting juga untuk melakukan compute variable, jadi menghitung angka yang dihasilkan, apakah menjumlahkan, mengalikan, dan sebagainya, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan coba masuk ke SPSS.
Oke, ini data SPSS yang sudah saya siapkan. Ini variable view-nya. Jadi pastikan di variable view dikerjakan dulu sebelum memasukkan data. Ya. Dan ini beberapa variabel yang sudah saya siapkan, misalnya tentang umur ibu, umur bayi, jenis kelamin bayi, jumlah anak, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kemudian asuransi kesehatan, apakah dia memiliki atau tidak, kemudian tempat tinggal. Nah, di sini untuk umur ibu ini numerik sehingga ini dibiarkan nun di sini, kemudian umur bayi juga sama, kemudian gender untuk bayi, jenis kelamin bayi di sini kita bedakan jadi dua, satu laki-laki dan dua perempuan. Kemudian jumlah anak juga berupa angka dibiarkan, kemudian pendidikan ibu di sini kita bedakan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 sarjana, dan 5 pasca sarjana. Kemudian yang pekerjaan ibu kita bedakan di sini menjadi 5. Ada ibu rumah tangga, wira swasta, karyawan swasta, PNS atau lainnya. Kemudian asuransi kesehatan kita bagi 2, dia memiliki atau tidak, ya tidak. Kemudian tempat tinggal kita bedakan jadi 2, di kota dan di desa. Kemudian K1 ini maksudnya adalah knowledge atau pengetahuan, ya. Pengetahuan nomor 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini juga berupa angka. Baik, ini datanya sudah ada, ya, beberapa data, ini hanya sebagai contoh saja yang sudah saya masukkan. Ada 40 responden, ya. Ada 40 ibu, ini umurnya, kemudian umur bayinya ini dalam satuan bulan, ya. Kemudian gender, kemudian jumlah anak, pendidikan, pekerjaan ibu, tempat tinggal, ada yang di kota, ada yang di desa. Kemudian ini skor untuk pengetahuannya, ada yang skornya 1, berarti benar jawabannya, kemudian skornya 0, berarti jawaban dia salah. Nah, sebelum lebih lanjut, kita coba melakukan menjumlahkan pengetahuan mereka sehingga kita punya total skor pengetahuan. Caranya adalah dengan klik transform, kemudian compute, kemudian saya reset dulu, ya. Oke, kemudian ini klik kanan, display variable names, kemudian kita klik ini, kemudian masukkan K1-nya, ditambah, karena kita menjumlahkan, ya, kemudian tambah K2, kemudian ditambah K3, kemudian ditambah K4, ditambah K5, kemudian ditambah K6, kemudian ditambah K7, kemudian ditambah K8, kemudian ditambah K9, kemudian ditambah K10. Kalau sudah, tinggal klik sebelum klik OK, pastikan di sini nama variabelnya total score knowledge. Kalau sudah, klik OK. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia total skornya. Sudah ada. Oke, kemudian ini kita pakai 0 saja. Kemudian di sini buat total. Oke, kita cek lagi. Ini dia total skornya, ada yang 9, 10, dan seterusnya. Berarti skor maksimal adalah 10, ya. Kemudian selanjutnya ini bisa kita persentasekan. Kita lagi klik di configure variable. Misalnya kalau kita mau persentasekan, kita reset dulu. Kemudian kita masuk ke total score. Ya, total score. Kemudian di total score ini dikali total score ini
skor di skor maksimalnya adalah 10, kurung tutup, kemudian dikali 100 ya. Kalau sudah klik Oke, ini jangan lupa isi namanya total Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah dalam bentuk persen. Kita hilangkan desimalnya. Oke, nah ini dia total skor persen. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa melakukan mengkategorikan apakah pengetahuan dia rendah, sedang, tinggi, dan seterusnya. Misalnya, kita lakukan recount into different variable. Oke. Kemudian kita masukkan total skor persennya ke sini. Kemudian buat nama variabelnya, misalnya kategori pengetahuan. Kemudian kita buat labelnya. Oke. Kalau sudah, klik change, kemudian news, kemudian di sini buatkan kalau terendahnya, skor terendahnya 59 ke bawah itu kodenya 1 ya. Kemudian skor 60 sampai 75 itu kodenya kita kasih 2 ya. Kemudian 76 ke atas, 70 ke atas kita masukkan kodenya 3. Oke. Continue, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Oke, kita skor. Ini kategori pengetahuan. Ini kita buatkan kodenya. 1 itu pengetahuannya rendah. Dan 2 itu pengetahuannya sedang. Dan 3 itu pengetahuannya tinggi. Oke. Sudah masuk semuanya. Yang ini juga kita nolkan saja untuk desimalnya. Yang lebih jelas kelihatan. Ini dia kategori pengetahuannya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lakukan analisis. Misalnya kita mau melakukan analisis secara deskriptif dulu untuk mengetahui frekuensi. Oke. Ini bisa kita masukkan semua ya. Ctrl A, masukkan semua. Kemudian klik OK. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada 40 responden dari umurnya ini. Yang umur 19 ada 1 orang, umur 20 ada 5 orang atau 12,5% dan seterusnya. Kemudian umur bayi, ada yang umurnya 1 bulan, ada 1 bayi atau 2,5%. Kemudian jenis kelamin bayi, laki-laki ada 21 atau 52,5%, perempuan 47,5%, dan seterusnya. Oke. Dan kita juga bisa lihat dari pengetahuan. Oke, ini total skor pengetahuan. Total skor pengetahuan dalam persen, 30% ada 1 orang atau 2,5%. Yang 100 ada 1 orang atau 2,5%. Kemudian kategori pengetahuan, yang pengetahuannya rendah ada 10 orang atau 25%. Yang sedang ada 19 orang atau 47,5%.
dan tinggi ada 11 orang atau 27,5%. Nah, ini untuk analisis secara deskriptif. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata. Oke, kita bisa klik di sini. Kemudian ini kita kembalikan dulu, misalnya umur ibu. Ini bisa kita masukkan, kemudian total skor misalnya. Kita juga bisa masukkan di sini. Kemudian kita bisa masukkan min, median, mode, kemudian minimum, maksimum, standar deviasi, varian, range, semua bisa kita masukkan sesuai kebutuhan. Ya, kalau sudah klik OK, kemudian klik OK. Oke, ini dia. Jadi min untuk umur ibu, rata-rata umur ibu adalah 29,70 tahun. Kemudian untuk pengetahuan, rata-rata 66 skornya. Ini median, kemudian ini mode. Jadi 37 tahun itu paling banyak yang muncul. Standar deviasinya 7, sekian. Minimum umur ibu itu 19 tahun, maksimum umur ibu 42 tahun. Baik, demikian penjelasan singkat saya terkait dengan analisis secara deskriptif, atau kita juga bisa melakukan analisis secara inferensial, salah satunya misalnya yang umum dipakai, anggap saja chi-square misalnya. Chi-square kita bisa lakukan juga cross-step. Misalnya kita menghubungkan antara pendidikan ibu misalnya, atau tempat tinggal dengan kategori pengetahuan, ya. Ini misalnya kita hubungkan. Ingat, yang di row itu adalah yang variabel independen, sedangkan di kolom itu adalah variabel yang dependen. Kemudian kita klik ini, klik continue, kemudian statistik, kita klik chi-square, kemudian kita bisa klik ini, kemudian klik continue, kemudian selnya kita bisa klik row, kemudian klik OK, kemudian klik OK. Baik, ini dia hasil analisisnya. Kota dan desa, kategori pengetahuan rendah, sedang, tinggi. Kemudian di sini di kota itu ada 29 orang, sebagian besar pengetahuannya sedang, sedangkan yang di desa ada 11 orang, sebagian besar mereka pengetahuannya sedang juga. Nah, kebetulan ini 0 ya untuk yang tinggi dan tinggal di desa, ada 0 di sini. Kita lihat hasil chi-square-nya. Kebetulan di sini ada 2 sel yang atau 33% nilai expected-nya kurang dari 5 ya. Karena kurang dari 5, maka kita tidak bisa menggunakan persen chi-square-nya ya. Nah, jadi kita bisa rubah ini menjadi tabel 2x2 sehingga kita bisa pakai chi-square atau Fisher exact test. Ini odd ratio-nya karena tidak bisa digunakan, maka OR-nya tidak keluar ya. Dan semestinya ini sebaiknya saran saya kita bisa gunakan tabel 2x2, misalnya kota desa, kemudian ini pengetahuannya rendah dan tinggi ya. Misalnya seperti itu ya. Kita coba lakukan record ya. Record untuk different variable. Ini kita rubah kategori pengetahuannya ini. Kategori pengetahuan ini kita ganti menjadi B ya, B karena 2, B kategori pengetahuan. Jadi
yang pertama, yang lama itu 1, kita pakai tetap 1. Oke, ini di remove dulu. Oke, jadi kita pakai yang pengetahuannya rendah, dia tetap kita kasih rendah. Kemudian pengetahuannya yang sedang, kita masukkan kodenya 2. Kemudian yang pengetahuannya 3 itu atau yang tinggi, kita masukkan kodenya 2 juga. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, ini juga dia, jadi akan terbagi jadi 1 dan 2, rendah dan tinggi saja. Kemudian ini kita maukan. Kemudian kita bagi jadi 2, 1 itu rendah, kemudian 2 itu pengetahuannya tinggi. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita coba analisis lagi, analyze, kemudian descriptive, step, kemudian kita pakai yang ini, kemudian sama, chi-square, kemudian selnya, oke, sudah. Kalau sudah, klik OK. Oke, klik OK. Kita lihat hasilnya sekarang. Oke, chi-square-nya. Jadi ada 1 sel ya, sama ada 1 sel yang nilainya kurang dari 5 ya. Dan ini 25%. Ketentuannya adalah 20%, sehingga chi-square tidak bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan visual exact test ya. Visual exact test. Dan dari sini ternyata kita lihat ini ya, signifikan yang 2 sisi, two-sided, 0,103. Berarti dia lebih besar dari alpha 0,5, alpha 0,05, sehingga bisa kita katakan ini tidak signifikan ya. Berarti tempat tinggal tidak berhubungan dengan pengetahuan, atau bisa dikatakan tidak ada perbedaan pengetahuan pada responden yang tinggal di kota maupun di desa. Kita lihat OR-nya, odds ratio-nya, ternyata odds ratio-nya juga di sini 0,250 ya, berarti dia lebih kecil dari 1, sehingga kita bisa bilang bahwa kota dan desa sama saja ya dari sisi pengetahuan. Tetapi lagi-lagi ini adalah contoh data saja ya yang saya buat secara acak ya. Tetapi pada kenyataannya bisa saja hasilnya berbeda ya. Sekali lagi ini hanya simulasi saja. Saya kira itu penjelasan singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik.